Halo adik-adik galau semuanya, perkenalkan nama aku Gatot Bala Darmakusumo dengan nomor BP 2422006 dengan prodi Teknik Kimia Bahan Nabati. Di sini kita ketemu lagi untuk pembahasan mata kuliah kinetika reaksi proses. Kali ini aku akan membahas tentang space time, space velocity dan juga resident time. Tapi di sini aku mau menjabarkan sedikit tentang definisinya, persamaan atau rumusnya, penggunaan contoh soalnya dalam reaktor CSDR dan juga PFR. Langsung aja yuk kita ke pembahasannya pertama. Yang pertama ada speech time, adalah waktu yang diperlukan untuk memproses satu unit volume umpan sesuai dengan volume reaktor yang diukur pada kondisi masuk. Atau secara sederhana, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi reaktor yang kosong dengan umpan yang baru. Persamaannya adalah volume reaktor dibagi laju alir volumetrik umpan. Volume reaktor dilambangkan dengan V besar dengan satuan meter kubik per liter, lalu ada laju alir volumetrik umpan dilambangkan dengan V0 kecil dengan satuan meter kubik per second atau liter per second. Satuannya adalah satuan waktu seperti detik, menit, ataupun hari. Makna angkanya, jika angka itu kecil, fluida lewat dengan sangat cepat yang berarti cocok untuk reaksi lambat. Sementara jika angkanya besar, fluida berada di reaktor yang sangat lama, cocok untuk reaksi lambat. Nah, penggunaannya digunakan dalam perancangan reaktor untuk menentukan ukuran volume jika laju alirnya dikit. Yang kedua ada space velocity, adalah menunjukkan berapa banyak volume umpan yang dapat diproses oleh satu satuan volume reaktor dalam satu satuan waktu. Kebalikan dari space-time, ini menunjukkan berapa banyak volume umpan yang dapat diproses oleh satu satuan volume reaktor dalam satu satuan waktu. Jika semakin tinggi space velocity, semakin banyak bahan yang diproses dalam reaktor kecil. Persamaannya adalah 1 dibagi waktu ruang sama dengan laju alir volumetrik umpan dibagi dengan volume reaktor. Satuannya sama, yaitu meter kubik per liter untuk V besar atau volume reaktor, lalu meter kubik per second atau liter per menit untuk laju alir volumetrik atau V0 kecil. Satuannya adalah second pangkat minus 1 atau hari pangkat minus 1. Makna angkanya, jika angka itu kecil, maka kapasitas pengolahan tinggi. Kapasitas pengolahan tinggi itu seperti reaktor yang sangat efisien memproses volume besar. Nah, jika kalau angkanya besar, kapasitas pengolahannya itu rendah. Reaktor terlalu besar atau alirannya yang kecil. Penggunaannya sering digunakan dalam industri katalis untuk menunjukkan kapasitas produksi suatu reaktor. Yang ketiga ada resident time atau waktu rata-rata yang dihabiskan oleh elemen fluida di dalam reaktor. Simbolnya itu T kecil atau T dengan garis di atas, yaitu disebut dengan T-bar. Waktu rata-rata benar-benar dihabiskan oleh partikel fluida di dalam reaktor, atau secara fisik waktu nyata yang dialami oleh fluida di dalam suatu reaktor. Perbedaan pentingnya itu adalah jika densitas fluida secara konstan untuk fase cairan, maka resident time sama dengan space time. Yang kedua, jika densitas fluida berubah untuk fase gas dengan perubahan suhu atau tekanan atau jumlah molnya, maka resident time-nya tidak sama dengan space time. Penggunaannya untuk menentukan ukuran reaktor atau sizing. Lalu yang kedua, optimasi kapasitas produksi. Yang ketiga, diagnosa kesehatan pada reaktor. Dan yang terakhir, memilih jenis reaktor yang paling tepat. Lanjut ke contoh soal, yaitu perancangan reaktor isotermal pada contoh buku Vogler 2.2 dan 2.3. Soalnya, laju alir volumetrik masuk adalah 10 desimeter kubik per second. Laju reaksinya sebagai fungsi konversi diberikan dalam data tabel di bawah. Konversi awalnya itu 0,1 mol per desimeter kubik. Pertanyaannya, hitung space-time dan volume yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 80% atau konversinya 0,8 pada reaktor CSTR dan reaktor PFR. Penyelesaiannya, pada reaktor CSTR diketahui konsentrasi awalnya 0,1 mol per desimeter kubik dan
laju alir volumetrik masuknya 10 desimeter kubik per second, lalu ada konversinya 0,8 dari 80%, lalu ada laju alirnya 0,005 mol per desimeter kubik per second. Rumusnya, volume sama dengan laju alir molar dikali dengan konversi dibagi dengan laju alir. Tetapi karena laju alir molarnya kita ketahui dengan konsentrasi awal, maka rumusnya menjadi V sama dengan konsentrasi awal dikali dengan laju alir volumetri masuk dikali dengan konversi dibagi dengan laju reaksi. Masukkan angkanya yaitu 0,1 mol per desimeter kubik dikali 10 desimeter kubik per second dikali 0,8 dibagi 0,005 mol per desimeter kubik S atau detik. Dihasilkannya 0,8 dibagi 0,005 dan dapatlah hasil akhirnya yaitu 1600 desimeter kubik. Nah, untuk space time-nya pada CSTR rumusnya adalah V besar dibagi dengan V0 kecil atau volume dibagi dengan laju alir volumetrik, yaitu tadi dihasilkan volumenya 1600 dibagi dengan 10, dihasilkannya 160 detik. Untuk yang PFR, persamaan desain melibatkan integral karena laju reaksi berubah sepanjang reaktor. Rumusnya, volume PFR sama dengan laju alir molar integral dari 0 sampai X, diferensial X dibagi dengan laju alir, atau sama dengan konsentrasi awal dikali dengan laju alir volumetrik, diferensial 0 sampai 0,8, diferensial X dibagi dengan laju alir. Luas area integral dari X0 sampai X0,8, asumsi perhitungan integral dari data Fourier menghasilkan nilai sekitar 551 atau 551. Maka, volume PFR sama dengan konsentrasi awal dikali dengan laju alir volumetrik dikali dengan 551. Dimasukkanlah angkanya 0,1 dikali 10 dalam kurung dikali 551 didapatkan 551 desimeter kubik. Nah, masuk pada rumus space time-nya, 551 desimeter kubik dibagi dengan 10 didapat 55,1 second atau dengan satuan detik. Hasil akhir dari soal tersebut adalah untuk space time PFR didapatkan 55,1 detik dan untuk space time CSTR didapatkan 160 detik. Ini karena di dalam PFR konsentrasi reaktan tinggi di bagian awal sehingga reaksi berjalan secara cepat. Sementara CSTR konsentrasi langsung turun ke level rendah karena X-nya 0,8 di seluruh tangki sehingga laju reaksi menjadi lambat secara keseluruhan. CSTR bekerja pada laju reaksi terendah atau kondisi keluar, sedangkan PFR memanfaatkan laju reaksi yang lebih tinggi di bagian awal reaktor. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi space-time, velocity, dan juga resident time kali ini. Menurut teman-teman, jika kalau ada yang mau ditambahkan atau perkataan aku ada yang salah untuk bisa mengajari teman-teman semuanya, tolong kami di bawah supaya kita bisa belajar bareng-bareng dan bisa pintar bareng-bareng. Cukup sekian dari aku. Dan terima kasih. Bye-bye.